Para sahabat, dalam setiap organisasi pasti ada kebiasaan untuk ini rapat dan diskusi. Apa bedanya? Saya ingin membedakan itu dan di kampus ini kami tekankan ya. Saya bilang begini, diskusi harus lama, harus panjang, harus dalam. Tapi kalau rapat harus cepat. Rapat harus cepat ya, diskusi harus lama, harus panjang. Namun kalau diskusi terlalu panjang, terlalu lama harus dihentikan dengan rapat. Jadi rapat harus menghentikan itu. Saya ingin mengatakan begini bahwa rapat itu adalah exercising power, penggunaan kekuasaan. Kekuasaan itu sudah melekat pada jabatan, pada organisasi, dan kekuasaan memang punya dimensi privat, punya dimensi publik. Dimensi privatnya ya misalnya begini, pejabat itu diberikan fasilitas dalam rangka pejabat itu tidak mikir dirinya sendiri, tidak melakukan privatisasi atas kekuasaannya. Ya, jadi ini hak-hak Anda ini loh, supaya dia tidak mengambil hak-hak di luar koridor ini, supaya tidak mengambil lebih. Jadi kalau pejabat dapat fasilitas misalnya rumah, mobil gitu ya, supaya dia tidak mikir itu, supaya selesailah dengan dirinya sendiri ya. Dan pejabat ya pasti ini soal kehidupan ini kan projo ya, projo itu ya soal karir, soal kehormatan, yaitu biasa itu namanya privat. Tidak setiap orang bisa meraih projo kekuasaan jabatan itu dimensi privat ya. Jadi maksud saya kekuasaan sebagai sesuatu yang privat itu ya diperlakukan biasa saja. Saya kemarin ketemu dengan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Beni Suharsono. Saya bilang gini, saya tetap bangga, hormat pada Pak Sekda karena jabatannya tinggi, tapi penampilan ya biasa saja. Jadi tidak begini ya, tidak apa ya namanya ya, tidak congkak, tidak sulit, ya biasa saja. Kalau sudah jadi pejabat, ada perubahan dari eselon 3 ke eselon 2, itu kata teman ya ada perubahan drastis lah. Kuasanya itu tambah congkak, terus kemudian kemaruk gitu ya. Ya. Jadi ya jabatan itu biasa saja. Nanti kalau nggak megang jabatan ya biasa juga. Tidak terjadi post power syndrome. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ini ya, publik. Kekuasaan punya dimensi publik, artinya ya kekuasaan itu untuk orang banyak, melayani orang banyak. Misalnya ini Taken ya, ini kan ada seorang profesor yang pernah jadi dekan, ngeloh administratif, gitu ya, banyak tanda tangan. Saya katakan begini, ini kekuasaan, tanda tangan itu kekuasaan. Anda sekali membubuhkan tanda tangan itu akan berguna bagi orang banyak. Jadi hikmahnya begitu dong. Mau tidak mau harus ada proses administrasi semacam itu. Tapi makna yang kita ambil adalah setiap kegiatan administratif yang kita lakukan itu bermakna untuk orang banyak, untuk institusi, untuk orang banyak. Jadi ini kekuasaan publik. Yang jadi masalah itu apabila kekuasaan itu diprivatisasi. Lalu yang privat dipublikkan ya. Yang privat dipublikkan itu artinya pamer kekayaan ya. Kalau pejabat publik kan sebenarnya nggak elok, bukan soal etikanya, tapi ini dipertanyakan ini kalau ada pejabat, ada ASN kok bisa kaya raya semacam itu gitu ya. Ini dipertanyakan bukan hanya dari sisi apa namanya moral, tapi sisi normal dan nilai itu juga dipertanyakan. Nah, yang lebih parah bila kekuasaan itu dibawa ke privat. Kekuasaan digunakan untuk melayani dirinya sendiri ya. Ini yang namanya kelaliman, despotisme itu begitu. Kekuasaan digunakan untuk menumpluk bla 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 gitu. Ya.
Tetapi poin yang kekuasaan publik tadi itu soal rapat. Rapat itu ekspresi kekuasaan publik. Jadi jangan bertele-tele. Kalau rapat itu bertele-tele ya terlalu teknis, ngomong teknis ya akhirnya nanti hanya teknis yang diperoleh. Tapi ini kan rapat itu strategis kalau sudah melibatkan pimpinan ya. Kalau ngomong teknis ya udah itu urusan staf yang memang harus dieksekusi secara teknis. Tapi bukan berarti pimpinan tuli pada persoalan itu, bukan. Tapi maksud saya kalau rapat itu sibuk ngomong hal yang teknis, nanti yang strategis akan hilang. Begitu ya. Jadi ini exercising power. Jadi artinya exercising power itu untuk mengambil keputusan. Jelas. Tapi bukan berarti ini otoriter, autokrasi, bukan. Tetap ada pendapat, tapi pendapatnya kan ini soal kepentingan bersama tadi, atau kepentingan orang banyak. Hal yang biasa ada perbedaan pendapat, ini namanya deliberasi. Tapi kalau soal keputusan itu ada faktor naluri yang dimiliki oleh pemimpin. Bisa saja ini keputusannya memihak yang A, meskipun ada A, B, C, D, pendapat A, B, C, D yang berbeda-beda. Proses deliberasi itu penting, tapi bukan berarti keputusan itu akan diatur oleh deliberasi. Ini namanya dalam organisasi kita punya pimpinan, punya pemimpin organisasi itu ya begitu ya. Ini dasarnya visi, pada nilai, pada naluri. Jadi naluri seorang pemimpin itu dasar itu. Artinya begini, pemimpin yang dipercaya oleh rakyat, insya Allah Tuhan akan membimbing, akan memberi naluri yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih tajam daripada pendapat atau nasihat 1000 pakar. Naluri itu ya, itu dasar itu. Dan naluri itu kan diperoleh dari satu, mendengarkan, menggunakan panca indera dari 8 penjuru mata angin. Kalau pendapat orang ini itu baik gitu. Satu penjuru gitu. Nah, Ben ini kan dikondisikan untuk mendengar 8 penjuru mata angin. Repotnya kalau pemimpin itu tidak pernah mendengar. Sukanya ngomong aja, repot juga itu. Nanti akan kehilangan legitimasi. Sehingga rapat juga nggak menarik ya. Jadi poin saya, rapat adalah exercising power, mengambil keputusan untuk kepentingan institusi, kepentingan orang banyak. Tidak perlu diskusi terlalu panjang, dan karena prinsipnya day to day, hari ke hari, pimpinan pemimpin itu juga sudah mendengar dari berbagai sudut, dari 8 mata penjuru, sehingga rapat ini bisa dipercepat, jangan bertele-tele lagi ya. Artinya rapat itu tidak terpisah dari keseharian, maksud saya ya, bukan sesuatu yang terpisah. Tapi kan biasa ada staf datang ke kantor, ke kepala, ke pimpinan, atau pimpinan mendengarkan dari sumber lain dan sebagainya, itu kan istilahnya menjadi rangkaian dari exercising power. Mendengarkan itu juga exercising power. Begitu ya. Nah, kalau diskusi itu exercising knowledge. Penggunaan pengetahuan. Nah, ini untuk ilmu ini. Kalau ini untuk keputusan ini ya. Ya memang nanti terkait. Diskusi itu penting, diskusi yang ngomong banyak hal. Diskusi tentang rakyat, diskusi tentang ilmu, diskusi tentang kebijakan, itu macam-macam. Nah, ini tradisi ini memang harus ditumbuhkan. Kalau di kampus, ya sivitas akademik memang harus lebih banyak berdiskusi daripada rapat. Kalau orang rapat terus ya nanti nggak pinter-pinter juga. Tapi rapat itu kan untuk menghasilkan kebaikan. Kalau diskusi untuk menghasilkan kebenaran. Kalau dua-duanya digabung itu menghasilkan
kebaikan dan kebenaran atau yang disebut dengan kebajikan. Nah, itu yang saya dorong. Dosen boleh menyampaikan aspirasi, punya hak untuk aspirasi menyampaikan pendapat di dalam rapat. Tapi kalau orang tidak pernah belajar, malas belajar, sedikit belajar, ya harapan-harapan dan kritik itu sulit tercapai juga. Harapan itu adalah kritik yang disampaikan secara positif. Kalau kritik adalah harapan yang disampaikan secara negatif. Nah, ini kritik dan harapan itu kan bisa disemai melalui diskusi dan kemudian dia disampaikan di dalam forum rapat. Tapi kalau orang ini nyampaikannya hanya ini tumbuh lalu disampaikan dalam rapat, ya kurang diskusi, menjadi tidak menarik juga. Jadi diskusi itu ya itu tradisi yang agung. Saya sering mengatakan kalau dosen itu malas atau anti diskusi, ya pasti dia ngajar, mendidiknya pasti buruk. Ngajarnya hanya menjalankan tugas formalitas semata, bukan mendidik, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya kira nanti guru-guru kayaknya juga begitu ya. Kalau guru malas diskusi, ya diskusi sama guru, diskusi sama masyarakat, sama ilmuwan ini kan jarang. Jadi kalau kita ini hanya ngajar terus, itu kan sama dengan petani ya, bercocok tanam terus. Padahal masalah utamanya bukan cocok tanam, bukan ngajar itu. Kalau petani ya masalahnya ya hubungannya antara petani sama pemerintah. Kalau ini ya guru, ya bagaimana hubungan antara guru sama murid, mencerdaskan itu. Jadi artinya tradisi mendengarkan, membaca, membicarakan atau diskusi itu ya menurut saya itu hakiki. Itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita semakin cerdas, maka rapat itu akan cerdas juga. Gitu ya. Tapi bukan berarti jangan sampai kita membawa pola rapat ke dalam diskusi dan membawa pola diskusi ke dalam rapat. Itu enggak duduk. Diskusi menjadi lebih pendek karena pengaruh rapat. Rapat menjadi panjang lebar karena pengaruh diskusi. Tapi memang ada orang yang kayak begitu. Kalau diskusi malas, tapi kalau rapat dia ngomong panjang. Waduh. Nah, lalu saya mengatakan begini. Setiap orang itu punya hak untuk berbicara. Berhak berbicara. Namun orang itu harus tahu kapan bicara dan kapan harus diam. Prinsipnya begitu. Ya, saatnya diam ya diam, saatnya bicara bicara, saatnya diskusi diskusi, saatnya rapat rapat. Jika kita ini duduk, jadi pengetahuan, exercising pengetahuan sama exercising kekuasaan ini memang tersambung dan kita sambungkan dengan lebih baik supaya setiap ini organisasi bisa menjadi lebih kuat karena rapat yang didukung oleh diskusi gitu. Lalu setiap individu itu juga menjadi kuat karena sering diskusi yang difasilitasi oleh keputusan rapat.